Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan dalam ekspedisi kita kali ini kita hanya akan melanjutkan ekspedisi sebelumnya, di mana dalam ekspedisi sebelumnya kita itu mencari yang namanya tempuran atau ujung dari Sungai Winongo, di mana Sungai Winongo ini adalah salah satu sungai yang tua juga yang berada di Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, inilah perjalanan saya dalam melanjutkan menguak sebuah misteri Sungai Winongo ya, mencari muaranya atau mencari tempurannya. Kira-kira sungai ini muaranya di mana dan tempurannya ketemu dengan sungai apa. Nah, ini teman-teman, kayaknya kita sudah menemukan di mana ujung dari Sungai Winongo ini ya. Dan ini adalah pengalaman pertama kali TV Lebaran itu mengetahui ujung dari Sungai Winongo ini atau muaranya. Dan ternyata di sini muaranya itu adalah tempuran antara Sungai Winongo dengan Sungai Opak, yang mana keduanya ini adalah sama-sama sungai yang tua juga yang ada di kota Yogyakarta ya. Dan kedua sungai ini pun adalah saksi bisu akan eksisnya kerajaan Mataram Islam yang berada di kota Yogyakarta di masa lalu ya, tepatnya di kerajaan Mataram Kota Gede, Mataram Pleret, dan Mataram Kerta ya. Nah, inilah teman-teman kondisi dari ujung dari Sungai Winongo ini ya. Ternyata ujungnya itu ada di sini ya. Meskipun TV Lebaran itu ya tahu Sungai Winongo ini ya sejak kecil ya, sejak zaman dahulu kala ya, tapi baru kali ini TV Lebaran tuh tahu ternyata Sungai Winongo ini mempunyai ujung dan ujungnya ada di sini ya. Tapi ya kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Saya yakin kondisi sesungguhnya di masa lalu, mungkin di tahun mungkin ya 1600-an, 700-an ya, mungkin lokasi ini masih begitu rindang, masih begitu alami ya, belum tersentuh oleh ukiran-ukiran kemodernan ya. Saya akan mencoba turun teman-teman ya, untuk melihat secara langsung bagaimana sih kondisi dari tempurannya ini ya. Jadi yang ada di kiri saya ini adalah Sungai Winongonya teman-teman ya, dan yang ada di depan itu adalah Sungai Opak ya. Terus di selatan terus itu nanti ya sampainya tetap di pantai laut selatan ya, akan kembali ke laut pantai selatan airnya. Kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat memang kegagahannya itu sudah hilang ya, karena ya debit air dari Sungai Winongo ini dan Sungai Opak ini ya sudah sangat berkurang sekali ya dibandingkan dengan zaman dahulu kala ya. Ya karena kemungkinan besar ya, karena pembangunan ini yang ibaratnya ya mengurangi populasi pepohonan ya. Ya pada akhirnya sungai ini akan surut ya, debit airnya mengecil ya. Nah, ini teman-teman ya kondisinya seperti ini. Ini ada batuan-batuan, tapi ini bukan batuan masa lalu ya. Ini adalah batuan boulder-boulder yang dipergunakan untuk menjadi tanggul-tanggul yang ada di sini lah, seperti ini teman-teman ya. Saya yakin dahulu kala lokasi ini menjadi tempat favorit para spiritual pada zaman dahulu kala ya. Mungkin di era-era Mataram Pleret atau mungkin Mataram Kota Gede ya. Karena perlu kita tahu juga ya bahwa tempuran-tempuran sungai ini menjadi tempat yang ibaratnya cocok untuk meditasi ya, atau mungkin untuk ya ibaratnya menenangkan diri ya, mencari wangsit atau petunjuk ya.
Itu zaman dahulu kala ya. Nah ini teman-teman, ini saya akan duduk-duduk di sini dan nanti kita akan ngopi-ngopi ya, karena kita sudah bawa kopi ya. Karena kan rencana kita di awal itu tadi, kita memang mencari tempat ngopi ya, ngopi yang enak dan asik ya. Dan tujuan yang kita pilih adalah ujung dari Sungai Winongo ini atau muaranya. Sekaligus kita akan mempelajari atau juga ibaratnya kita menambah pengetahuan kita tentang Sungai Winongo ini, sungai yang cukup tua di Yogyakarta, menjadi saksi bisu akan berbagai peradaban yang ada di sini ya. Dan inilah ya teman-teman ya, penampakan dari kopi yang saya bawa untuk menemani ekspedisi kita dalam menelusuri Sungai Winongo. Di manakah muaranya dan di manakah ujungnya. Dan kopi ini kayaknya kopi kapal api pahit ya yang saya bawa ya. Meskipun saya sebenarnya itu tidak terlalu suka juga sama kopi ya, tapi berhubung kita ini untuk ya ibaratnya menjadi pemanis dalam video ini, dalam mengekspedisi Sungai Winongo ini, ya ibaratnya TV Lebaran akan mencoba suka dengan kopi ya. Nih. Rasanya memang mantap ya teman-teman, apalagi diminum sambil melihat pemandangan. Wah, ini saya mau ibaratnya menaruhnya aja kayak miring-miring ya, akhirnya ada yang tumpah ya. Inilah kenikmatan kita juga ya di sini. Kita bisa minum kopi sambil kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah ya. Karena di depan kita ini pun terbentang sebuah pegunungan batu, pegunungan Seribu ya, pegunungan yang memanjang dari Kota Bantul ke Gunung Kidul ya. Dan konon kan pegunungan batu ini adalah hasil dari geologi alam ya, yang membentuk gugusan bukit-bukit ya. Dan di sini pun terlihat sebuah jembatan megah ya. Itu adalah jembatan kretek teman-teman ya. Mungkin banyak pula pemirsa TV Lebaran yang sering lewat jembatan kretek ya, dan tidak tahu ternyata di sebelah baratnya ini terdapat sebuah muara atau tempuran antara Sungai Opak dan Sungai Winongo. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba masuk lagi ke lokasi ini ya, atau mungkin di komplek dari tempuran ini ya. Kira-kira kita akan menemukan apa, atau justru kita akan menemukan hal-hal baru, atau mungkin di sini terdapat jejak-jejak masa lalu ya. Dan saya yakin dahulu kala ya sungai ini tidak lebarnya itu enggak segini ya, tapi lebih lebar lagi ya. Kalau kita lihat tanggul-tanggulnya itu kan lebih lebar ya. Ya karena itu tadi, karena debit airnya itu sudah mengecil karena kemodernan dan pembangunan yang merajalela, pada akhirnya air-air ini surut ya debitnya ya. Nah ini teman-teman, saya akan berjalan-jalan lagi melihat kondisi di sekitar sini. Kira-kira ada jejak-jejak apa yang ada di sini ya. Karena saya yakin tempuran Sungai Winongo dan Sungai Opak ini pada zamannya itu dipergunakan oleh banyak spiritualis ya, atau mungkin ibaratnya para pujangga-pujangga, atau mungkin para pembesar-pembesar kerajaan atau kademangan di masa lalu ya. Dan di sini pun juga terdapat kayak sebuah besi ini, kayak besi. Nah ini loh teman-teman, ini besi untuk pengatur air ya, tapi sudah rusak ya. Dan di sini juga ada bongkahan-bongkahan kayak pondasi-pondasi ya. Ini juga sudah rusak ya. Ya mungkin pernah terjadi banjir besar ya, atau mungkin juga airnya sudah tidak masuk ke sini karena kering ya atau surut, akhirnya pengatur air ini sudah rusak, nggak kepake ya. Karena bagaimanapun juga kan ini kalau dilihat dari strukturnya ini kayaknya pembangunan di era-era Orde Baru atau pasca kemerdekaan ya. Jadi bukan orang Belanda yang membangun ya. Dan menurut TV Lebaran ya, kalau dari segi bangunan kuat-kuatan itu saya lihat
memang kuat di era-era Belanda ya. Karena zaman dahulu itu kalau saya lihat ya, pembangunan itu dipentingkan adalah kekuatannya, atau mungkin ya ibaratnya bisa bertahan berapa tahun gitu itu ya. Kalau sekarang kan pembangunan itu yang penting fulusnya ya, turah berapa itu ya, itu menurut TV Lebaran ya. Nah inilah teman-teman ya suasana dari tempuran yang memang TV Lebaran itu ya baru pertama kali sampai sini dan tahu di mana sih ujungnya Sungai Winongo. Padahal TV Lebaran itu sudah tahu sejak kecil dan sering mandi di Sungai Winongo ya. Dulu itu kalau buat mandi masih seger ya, masih bening, airnya ya masih, wah pokoknya masih enak gitu ya. Dan ikan-ikan tuh pada zaman dahulu kalau masih banyak ya. Tapi sekarang ikan-ikan pun sudah ikut surut kalau menurut TV Lebaran ya, susah juga mencarinya ya. Kalau zaman dahulu kalau dipakai seser itu ya, jala kecil aja udah dapat, kalau sekarang wah susah banget ya. Dan ini pun TV Lebaran mencoba mengekspedisi di sisi selatan dari dari tempuran tadi. Kita akan melihat muara dari Sungai Opaknya, yaitu Laut Selatan ya. Kita akan mencoba mengintip dari sini ya, dan bagaimana kondisinya di sekitar sini ya. Dan belum lama itu ya di sekitar sini itu juga ada korban ya teman-teman ya, korban pemancing yang mau menyeberang atau gimana ya, tapi akhirnya tenggelam di sini dan wafat ya. Memang kalau kita lihat ya dari struktur sungai ini memang agak dalam ya, dilihat dari warna airnya ya. Dan di sini pun juga dekat dengan pegunungan batu ya, yang tentu saja di dalamnya itu ya mungkin ada rongga-rongga yang mungkin masih misteri ya. Apalagi juga dekat dengan Laut Selatan ya, mungkin sebenarnya di bawahnya itu ada rongga-rongga yang bisa menyambung ke Laut Selatan ya. Di sini pun ada kayak keong-keong ya, atau mungkin apa ini namanya ya, keong-keong seperti ini ya. Di sini juga ada ikan mati teman-teman ya. Ini ada keong-keong, atau mungkin bukan kerang ya, tapi keong-keong ya kalau nggak salah ya. Dan keong-keong ini pun saya juga sudah sulit menemukan juga di sekitar tempat saya ya. Ya nggak kayak kecil saya lah, ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya sudah berbeda lah zaman ini ya. Artinya dari hewan-hewannya, dari pohon-pohonnya, dari kealamiannya itu sudah banyak yang berkurang atau udah banyak yang hilang ya. Mungkin ya tergerus alam ya. Kalau kita mau mencari mungkin ikan cetul, atau mungkin juga pohon yang pohon-pohon besar itu juga sudah sering sudah sulit maksudnya ya, sudah sulit ditemukan ya. Itu tadi karena teman-teman ya, karena perkembangan zaman, dan mungkin hewan-hewan yang hilang itu pun juga ya ibaratnya mereka sudah tidak bisa hidup lagi di era ini, mungkin alamnya sudah tidak cocok ya, akhirnya akan surut dan akan hilang ya. Kita cari hewan capung, terus kupu-kupu itu juga sudah jarang sekali kalau saya lihat ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini dalam mengekspedisi ujung atau muara dari Sungai Winongo yang bertemu dengan Kali Opak yang menjadi tempurannya ya, tempuran kedua sungai tua di Jogja. Ya itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, memantau Megatrans bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.